Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala hadrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilban ma'adatil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya wa lil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usfuriyah, hadis nomor 25. Hadis ini nanti akan berbicara tentang bagaimana balasan bagi orang yang mau menahan nafsu, anjuran untuk orang itu menahan nafsu, menahan hawa nafsu. Di antara cara menahan hawa nafsu itu adalah dengan berpuasa. Ramadan ini adalah salah satunya proses orang itu untuk mengalahkan nafsunya. Dalam setahun dilatih dalam sebulan, itu sekali. Kalau mau lagi ya puasa-puasa sunnah. Tetapi dalam 1 tahun dengan mengalahkan hawa nafsu 1 bulan itu sudah baik. Karena apa? Dalam 1 tahun itu orang itu harus dilatih untuk mampu mengendalikan hawa nafsunya. Salah satunya membuat nafsu orang itu nafsunya besar itu salah satunya dari dari makanan. Artinya orang itu kalau bisa mengendalikan hawa nafsu makannya saja itu kan luwe, lapar ya. Kalau sekali lapar, kalau sudah lapar kan mau melakukan hal-hal yang lain kan. Contoh, karena lapar, jadi kenapa puasa itu menahan makan? Karena apa? Bisa mematikan banyak hal. Contoh 1, dengan lapar bisa mematikan syahwatnya. Karena lewang luwe ku, katene nafsu, besok ku ada ya loyo, ya kan? Beda dengan orang kenyang. Kenyang itu wah nafsunya luar biasa, syahwatnya. 2, nafsu untuk berbuat sesuatu, kate macem-macem lemes awakku kan katene ngerjakno apa-apa lemes gara-gara lapar. Makanya disyariatkan dalam Islam itu dalam 1 tahun berpuasa selama 1 bulan. Karena sejatinya manusia ini punya nafsu. Kalau orang nggak punya nafsu bahaya, tetapi nafsu itu yang pasti itu adalah dikendalikan, tidak selalu dituruti, dikontrol. Orang punya akal, punya hati, nggak punya nafsu bahaya. Dia pinter sembahyang, nggak punya nafsu, nggak punya keinginan, nggak punya. Akhirnya orangnya malas, nggak semangat kerja. Maka nafsu itu juga penting, tapi harus dikendalikan. Orang pingin sukses, pingin kaya, pingin sedekahnya banyak, ya harus punya nafsu, tapi nafsunya yang baik, ya. Nafsu yang baik. Nafsu itu bisa dikendalikan. Oleh karena itu ada puasa. Nah, hadis ke-25 ini bercerita, ini panjang, tetapi saya ambil pokoknya nanti. Pertama begini. Suatu ketika Abdus Somad bin Hissan itu mengatakan, Abdus Somad bin Hissan ini sedang berada di masjid bersama Sufyan Ats-Tsauri, sahabat atau tabi'in ini yang terkenal ini memang. Sufyan Ats-Tsauri sedang ngaji. Abdus Somad sedang apa? Ngaji mendengarkan hadis ya, kayak sekarang sampean ini bersama dengan namanya guru, namanya Sufyan Ats-Tsauri di masjid. Kemudian itu sering. Kemudian suatu ketika dalam hari ketika beliau kemudian sholat maghrib. Dia Abdus Somad ini sholat maghrib bersama dengan siapa? Sufyan
Tsauri. Setelah sholat maghrib kemudian masuk rumah. Sufyan Ats-Tsauri balik ke rumah, dia tetap di masjid nunggu. Kemudian keluar. Sambil keluar itu Sufyan Ats-Tsauri membawakan roti. Roti yang ada kismisnya. Kismisnya terbuat dari anggur kering. Pernah tahu kismis itu apa? Biasanya gawanane wong haji lho. Nah, jar saiki ya ana roti nempel-nempel kan kadang ditekan ana roti. Nah, iku nggawa roti sak cukupe diberikan kepada siapa namanya tadi? Kepada muridnya Abdus Somad bin Hisan. Dan sambil memberikan seperti itu kemudian apa itu namanya? Dia ngambil kemudian dimakan sambil merenung. Sambil merenung itu ngomong ke gurunya, ya Syekhi Sufyan Ats-Tsauri, guru kula, jenengan niku loman. Jenengan apa? Loman nanggene murite. Andaikan jenengan itu mau terbuka menerima tamu orang-orang yang luar biasa yang mau ngaji hadis, itu sangat mungkin karena jenengan itu wis alim, yo loman. Tapi pertanyaannya beliau itu kenapa jenengan kok mboten banyak menerima banyak tamu orang-orang kaya, orang-orang yang apa itu namanya? Pokoknya banyak orang gak gelem menerima tamu dan murid banyak. Katanya Sufyan Ats-Tsauri, coba saya tanya balik. Kalau kamu bertanya kenapa saya nggak mau. Jadi Sufyan Ats-Tsauri itu memang wali dan orangnya sederhana, nggak mau menerima banyak apa? Murid. Ditanya muridnya seperti itu, akhirnya ditanya balik. Kamu kenal seseorang yang namanya Mansur, khalifah kaya dan sebagainya. Siapa beliau? Dia adalah seorang imam, seorang kepala negara yang dipercaya. Satu. Sekarang menurutmu bagaimana dengan seseorang bernama Ibrahim An-Nakhai? Pada saat itu ada tokoh bernamanya Ibrahim An-Nakhai, juga wali. Beliau adalah tokoh dari para umat Islam. 2. 3. Kamu kenal yang namanya Alaqamah wa Abdullah bin Mas'ud? Kenal. Dia adalah sahabat Rasul dan orang-orang yang paling utama di antara sahabatnya Nabi. Disebutkan 4 orang itu. Maksud beliau adalah orang yang 4 ini itu pernah meriwayatkan satu hadis tentang ganjaran bagi orang-orang yang mau menahan nafsunya bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk mencari apa? Ketenaran. Dan ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Sederhana, kemudian qanaah, neriman dengan kondisi ala kadarnya, sederhana. Jadi 4 orang ini pernah mengambil sebuah pelajaran dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatnya seperti ini. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, Innallaha ta'ala sak temene Allah taala lama khalaqa dalem nalikane nyiptakaken sapa Allah jannati aden ing surga aden. Surga itu banyak namanya, ada surga Firdaus, ada surga Naim, ada surga Aden ya. Untuk siapa surga Aden itu? Diceritakan di sini, lama khalaqa jannati Aden, dalam nalikane Allah menciptakan surga Aden, da'a moko ngundang sinten Allah Jibril ing malaikat Jibril alaihissalam. Faqala moko dawuh sinten Allah lahu maring Jibril, intalik budalono sira fanzur lan ningalono sira Jibril ilama khuliqa ilama maring barang khuliqa kang den dadekaken apa mali ibadi maring pira-pira kawula ingsun wa auliya lan pira-pira wali ingsun. Jibril, nyok aku saiki sedang
membangun jannat surga Aden. Coba kamu lihat surga Aden itu, kamu awasi dan coba dilihat betapa indahnya itu, kamu lihat di sana sudah sempurna dan bagaimana kondisinya kamu lihat. Itu nanti surga Aden itu saya khususkan bagi hamba-hambaku yang mau menahan nafsunya dan hamba-hambaku yang menjadi waliku, kekasihku. Jadi para wali itu nanti tempatnya ada di Jannatul Adn. Qala moko dawuh sinten Abdullah bin Mas'ud, fadzahaba moko tumandang budal sapa Jibril malaikat Jibril yatufu hale mubeng-mubeng tawaf fitil kaljinan ing dalem mengkono-mengkono pira-pira surga. Fa asyrafat moko marek ilahi maring jinan Aden, Jannati Aden sapa ilahi maring Jibril sapa jariyatun wong wedok min huril ain saking widodari kang belalak motone min ba'di tilkal qusur saking sebagiannya mengkono istana. Jibril karena disuruh oleh Allah untuk melihat Jannati Aden, kemudian keliling-keliling. Barang keliling itu bertemu dengan bidadari. Bidadari kuwayu. Cantik di situ. Tiba-tiba ada yang mendekat di salah satu istana di dalam surga Aden itu. Jibril keliling, ketemu sama namanya siapa tapi bidadari. Kok dilala fatabassamat mesem sopo bidadari ila Jibril maring Jibril alaihissalam. Fadho'at moko padang apa Jannatu Aden swarga Aden min dawi sanayaha saking padange untu ngarepe bidadari. Fakharra moko semaput sapa Jibril alaihissalam sajidan jungkel ya, bukan semaput ya, maksudnya sajidan halis sujud. Fadzanna ngira sapa Jibril annahu ing sak temene min nuri rabbil izzah saking cahaya itu saking cahayane Allah Subhanahu wa taala. Melihat ketemu dengan apa tadi itu, Jibril bertemu dengan bidadari, dilala bidadari ini guyune sem ketok untung ngarepe iki saking wayune, saking luar biasa nih bidadari yang diciptakan oleh Allah itu. Makhluk ini, bidadari itu lek guyu sampai mengeluarkan cahaya. Yang cahaya itu membuat silau malaikat Jibril. Akhirnya saking silaunya dikira itu adalah cahayanya Allah yang datang. Allah yang mendekat juga. Akhirnya sujud dia. Malaikat itu kalau melihat cahayanya Allah saja atau cahaya yang terang yang dikira itu adalah cahayanya Allah, itu mesti langsung sujud. Dilala bukan. Itu adalah cahaya yang keluar dari giginya siapa namanya? Bidadari. Kan bayang ono wahyu untune putih nggak ciptaden. Nggak ya boleh di dunia nggak apa nggak sikat gigi sing nggak pasta gigi sing paling apik wae. Putih. Singgarai sampai malaikat Jibril iku kaget. Ternyata kemudian apa? Faqalat moko ngucap sapa al-jariyatu bidadari. Ya aminallah, he kepercayaane Allah. Malaikat Jibril kepercayaane Allah. Atadri ana ta ngerti sira. Liman kedue sapa? Kuliktu diciptakan ingsun. Kemudian tanya. Mari mesem ngono iku sujud, malaikat Jibril tangi. Ki aku iki, aku widodari kudu cahayane pangeran. Kaget. Oh, sampeyan ta. Artinya kalau sama bidadari kan berarti kan sesama makhluk. Sampean tahu enggak? Tahu enggak kamu Jibril
untuk siapakah aku diciptakan? Bidadari sing wayu kaya ngene iku, sing padang, sing bening, sing apa itu? Mengkilap giginya seperti itu untuk siapa? Katanya Jibril, qala Jibril, lah ora. Gak weruh aku bidadari, gak weruh. Memangnya kamu itu diciptakan untuk siapa oleh Allah? Qalat maka jawab sapa bidadari, innallaha ta'ala sak temene Allah taala khalaqani nyiptakaken sapa Allah ni ingsun liman maring wong athara kang dinginake mendahulukan ridha Allah ing ridhani Allah ala hawa nafsihi ing atase hawa nafsunya. Aku itu diciptakan oleh Allah untuk melayani, untuk sebagai balasan bagi orang yang mendahulukan ridhonya Allah daripada mendahulukan hawa nafsunya. Jadi orang yang mau mendahulukan ridha Allah daripada hawa nafsunya nanti akan mendapatkan surga Aden bersama para bidadari. Enak toh? Ini adalah anjuran kita untuk orang puasa, orang-orang yang tiap harinya mau menahan hawa nafsu. Wasuila lan den takoni sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam an bina'il jannah saking bangunane surga Jannatu Adn itu kaifa ban binauha hale kaya apa bangunane surga. Kemudian Nabi juga hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, bangunan surga itu seperti apa? Ini sebenarnya mengulang dari hadis yang sebelumnya tentang surga itu adalah ma'ainun ra'at wa ma la ain ra'at wa ma udhunun sami'at. Tidak ada mata yang pernah melihat dan tidak pernah ada telinga yang pernah mendengarkan gemericik atau keindahannya keindahan suaranya di dalam surga. Artinya memang bahwa surga Aden itu sama dengan surga yang lain, itu adalah nanti di dalamnya penuh dengan keistimewaan, penuh dengan luar biasa, baik itu bidadarinya maupun bangunannya. Di situ digambarkan bangunannya itu adalah dipenuhi dengan pelayan-pelayan laki-laki maupun bidadari 100 orang yang hebat-hebat. Di sana di dalamnya orang kalau sudah masuk ke surga itu nggak akan pernah lapar, bahkan kuat makan seperti kekuatannya 100 orang laki-laki, kuat makan, kuat minum, kuat syahwatnya. Ini kuat berkumpul dengan bidadari itu seperti kekuatannya 100 orang laki. Waduh, wes gak kira-kira. Artinya di sini gambarkan les di jero surga iku ora luwe, ora wareg. Mangan tok ya ora wareg-wareg, gak mangan ya ora ngombe tok ya ora kelempoken. Kumpul tok mohon maaf, menurutin syahwate dengan bidadari ya ora kelar-kelar, ya ora bosen. Wah, sebenarnya gambarkan syahwate itu betul-betul tergantikan karena ketika di dunia mau menahan syahwatnya oleh Allah diganti di surga. Apapun kebutuhan ikan yakunu lahu hajatun, apapun yang ada di surga itu kebutuhannya tercukupi, bahkan lebih-lebih. Baunya di sana itu bau wangi. Di sana juga terdapat tingkatan 120 tingkat. Satu surga itu terdiri dari 120 tingkat. Yang mana 80 tingkat itu khusus untuk umatnya Nabi, yang 40 tingkat untuk umatnya nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Yahya dan sebagainya, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Khusus untuk umatnya kita paling banyak sendiri, 80
80 tingkat. Yang mana 80 tingkat itu lebarnya ibarat dinaungi oleh pohon berjalan selama 100 tahun. Payungnya itu gak entek. Berjalan selama 100 tahun. Di situ ada taman, ada pohon besar yang mana menaunginya itu coron di sore keyupan saking gedene itu 100 tahun berjalan ini gak jutul-jutul. Gak jutul-jutul apa jenenge iki? Wit-witane iku lho. Artinya sekali lagi di sana itu gambarannya wis luar biasa. Tamannya juga indah, fasilitasnya juga lengkap, enak kan? Di dalamnya juga selama-lamanya. Kalau sudah mendapatkan dihalalkan Allah ridho pada mereka di dalamnya, dihalalkan semuanya. Homer ya dihalalnya. Itu gambaran dari apa yang ada. Juga tidak ada orang sakit. Juga walatas komu, tidak ada orang sakit abadan selama-lamanya. Juga tidak ada orang keriput tua selama-lamanya. Pakai di dalamnya itu enom terus. Sampeyan ben pomo meninggal dalam kondisi tua, balik enom maneh. Mari ngono kuat mangan, kuat ngombe, kuat ngelayani bidadari ya. Gambarannya seperti itu. Oleh karena itu katanya Allah wa nutu antil kumul jannatu uridhumu bima kuntum ta'malun. Itulah gambaran surga yang dikhususkan bagi orang-orang yang mau menahan diri dari nafsu. Kurang lebih seperti itu. Yang lain juga di bawahnya itu menerangkan tentang luar biasanya surga yang disiapkan mu'iddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang mau menahan hawa nafsu, mendahulukan mencari ridhonya Allah daripada nuruti hawa nafsu, meskipun dalam kondisi sederhana. Makanya kalau di dunia awak dhewe ini hidupnya sederhana, itu nggak usah bingung, ya nggak usah bingung, karena Allah nanti akan menggantikan di surga Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.